Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hari ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita bersuka cita senantiasa di dalam Kristus. Mari kita bersuka cita senantiasa di dalam Kristus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dengan sukacita. Bacaan hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sebagai pengantar, daftar pelayan gereja Yewon di Seoul untuk tahun 2023 diumumkan. Sistemnya terdiri atas total 20 komit, termasuk komit multi-etnis yang kebaktian berbahasa Indonesia berada. Tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa, di mana kita telah mengalami jawaban atas pentabisan bait suci. Dan tahun 2023 akan menjadi tahun pertama untuk penginjilan 237 negara. Sehingga kita akan mengalami jawaban atas perubahan radang yang akan Tuhan lakukan. Oleh sebab itu, mereka yang terpilih sebagai pelayan gereja harus memiliki kesediaan dan keputusan yang berbeda dengan orang lain demi Injil dan penginjilan. Bergantung pada pikiran dan hati seperti apa yang saudara miliki, ukuran jawabannya akan sangat berbeda-beda. Saya harap saudara mengingat dengan jelas di hati saudara bahwa jabatan yang saudara terima adalah saluran berkat yang akan Tuhan berikan pada tahun 2023. Jika begitu saudara merasa seperti apa? Saudara pasti akan penuh dengan sukacita sebagaimana judul khotbah hari ini. Coba bayangkan ketika saudara mengelola perusahaan, jika saudara memiliki keyakinan atas kontrak yang baru akan dibuatkan, bagaimana perasaan saudara? Berkat-berkat saudara sebagai pelayan gereja tiada tara terbandingkan dengan apapun. Jabatan itu adalah saluran di mana berkat-berkat rohani yang dicurahkan dari surga. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pelayan gereja yang dikerjakan dengan sukacita dan rasa syukur tanpa peduli pelayan apapun. Sehingga kiranya memuliakan satu-satunya Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Mulai hari ini kita akan membahas kitab Filipi.
Efesus yang kita membahas sampai minggu lalu, Filipi yang akan kita bahas mulai minggu ini, dan termasuk Kolose dan Filemon disebut sebagai surat-surat Paulus dari penjara. Dalam surat Paulus dari penjara, setiap surat mengandung pesan khusus. Surat Efesus mengajarkan kepada kita tentang berkat surgawi yang diberikan melalui Injil Yesus Kristus. Betapa besarnya dan indahnya berkat keselamatan, hidup yang kekal. Betapa agungnya Kristus yang merupakan rahasia Tuhan. Dan betapa berharganya gereja dan peranan gereja Kristus. Surat Kolose mengungkapkan betapa agungnya Kristus yang merupakan rahasia Kristus Tuhan dan betapa berharganya gereja Kristus. Surat Filemon menunjukkan kehidupan Paulus yang mempraktekkan perkataan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa nyawa seseorang lebih berharga daripada segala sesuatu. Surat Filipi mengajarkan kepada kita tujuan kehidupan orang kudus di dalam Kristus dan bahwa kehidupan jemaat yang berada di dalam Kristus adalah kehidupan sukacita. Surat Filipi adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Latar belakangnya berdirinya gereja Filipi dimuncul dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Dan gereja Filipi dibangun pada saat perjalanan misi kedua Rasul Paulus. Ketika Paulus memulai perjalanan misi, dia berencana untuk ke Asia Kecil. Namun, Roh Kudus mengubah rangkanya dan menuntunnya ke Makedonia yang merupakan Eropa saat ini. Kota pertama di bagian Makedonia adalah Filipi. Pertemuan dengan Lydia, seorang pebisnis murid perempuan yang dipersiapkan, menjadi titik awal pembangunan gereja Filipi. Secara khusus, Rasul Paulus dipenjarakan di Roma ketika dia menulis surat Filipi. Namun, Paulus menekankan bahwa dia merasa syukur dan sukacita karena Injil, tanpa peduli lingkungan seperti apa yang dihadapi. Dalam Filipi, Rasul Paulus berulang kali mengucap syukur dan sukacita. Sehingga surat Filipi disebut sebagai surat sukacita, Injil sukacita. Melalui surat kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh kehilangan sukacita yang diberikan Injil yang sejati dalam situasi dan kondisi apapun dan hidup dengan identitas rohani yang jelas sebagai orang Kristen. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus, khususnya pelayan gereja baru pada tahun 2023, kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dalam gerakan Statman dan gerakan Stat 237 dengan menikmati sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan yang diberikan Injil sejati melalui surat Filipi. Pokok bahasan yang pertama adalah sukacita karena persekutuan dalam berita Injil. Dalam ayat 1 sampai dengan 2 dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ketika kita melihat surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu selalu dimulai dengan salam. Itu mengandung pengakuan iman Paulus, bukan sekedar basa-basi. Ada dua kosakata yang ditekankan oleh Paulus. Itulah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat keselamatan yang luar biasa dan indah melalui penyaliban Yesus Kristus adalah sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan.
bukti yang tampak dalam kehidupan mereka yang telah menerima kasih karunia mutlak ini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera berarti bahwa kita diperdamaikan dengan Tuhan, Bapa kita di dalam Kristus. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai karena peristiwa kejadian pasal 3. Maka kita semua memiliki nasib untuk hidup dalam penderitaan yang terikat oleh 12 masalah rohani dan kemudian menuju kehancuran kekal. Namun, melalui penebusan dan penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, dosa dan kutukan kita dihapuskan, diampuni, dan diselesaikan dengan sempurna. Jadi kita mengalami berkat penciptaan kembali melalui diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera adalah berkat rohani yang harus kita nikmati tanpa dilampas dalam situasi, kondisi, dan lingkungan apapun. Meskipun Rasul Paulus dipenjarakan, namun dia secara realitas menikmati berkat-berkat ini. Dia mengalami jawaban dari 24 jam, 25 jam, dan kekekalan yang melampaui situasi dan lingkungan. Itulah sebabnya dia menasihati jemaat Filipi juga untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan tanpa kehilangan berkat ini dalam situasi dan lingkungan apapun. Dalam ayat 3 sampai dengan 5, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Rasul Paulus menyebutkan bahwa setiap kali dia mengingat orang-orang kudus di gereja Filipi, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan sukacita, terutama karena mereka bersekutu dalam berita Injil yang merupakan perhatian dan keinginan terbesar Tuhan. Para pelayan gereja untuk tahun 2023 juga harus memiliki kesadaran ini. Kita harus memiliki kesadaran rohani bahwa kita sekarang bersekutu demi Injil. Seiring dengan dikerjakan pekerjaan Tuhan, alamilah sukacita penyertaan Tuhan selama 24 jam. Ini adalah penampilan seorang pelayan gereja yang Alkitabiah. Sekutu adalah koinonia dalam bahasa Yunani. Ini memiliki arti bergaul dan bekerja sama. Paulus mengungkapkan bahwa dia bersukacita karena orang-orang kudus di Filipi bekerja sama dengan pelayanan Paulus. Dalam khotbah minggu lalu, saya menekankan bahwa bekerja sama adalah platform untuk jawaban. Paulus menekankan bahwa sukacita Alkitabiah dan Injili akan datang ketika kita bekerja sama. Kehidupan beriman adalah mengalami sukacita bersama-sama ketika kita melayani Tuhan bersama-sama dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan bersama-sama. Suasana rohani ini harus mengalir ke sudut seluruh gereja. Saya harap saudara mengambil waktu untuk bersekutu satu sama lain selama Desember akhir tahun ini. Dalam ayat 7 dari bacaan hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan secara rinci orang-orang kudus gereja di Filipi bekerja sama dengan Paulus seperti apa. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil.
Mereka bekerja sama dengan Paulus dalam membela dan meneguhkan berita Injil. Membela Injil berarti memihak Injil. Mereka tidak hanya bekerja sama dalam membela kebenaran Injil Tuhan dari dusta, tetapi juga bekerja sama dalam pekerjaan meneguhkan dan mewartakan serta mengajarkan kebenaran Injil dengan benar. Mereka bekerja sama dengan Paulus meskipun dia dipenjarakan. Mereka berdoa bersama untuk Paulus dan mengabdikan diri. Semua upaya dilakukan mereka untuk mendanai penginjilan yang dibutuhkan Paulus untuk bersaksi tentang Injil. Pengabdian mereka memberi sukacita dan penghiburan yang besar bagi penginjil Paulus. Era saat ini disebut era kemandirian masing-masing. Itu berarti bahwa kita masing-masing harus mencari cara kita sendiri untuk hidup. Namun, ungkapan ini menunjukkan bahwa era ini berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Tren ini membuat kita hidup hanya dengan berpusat pada diri sendiri, materi, dan kesuksesan duniawi. Hasilnya menara Babel. Kita harus menjalani kehidupan yang berbeda dari tren duniawi ini. Kebalikan dari kemandirian masing-masing adalah bergotong royong. Hidup bekerja sama untuk keuntungan bersama. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan secara gotong royong. Para pelayan gereja untuk tahun 2023 harus memiliki sikap rohani bergotong royong. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi teman sekerja Alkitabiah yang bersukacita bersama saat melakukan pekerjaan Tuhan bersama. Pokok bahasan yang kedua adalah sukacita penuh dengan buah kebenaran. Dalam ayat 9 sampai dengan 11, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Isinya adalah doa Rasul Paulus untuk orang-orang kudus gereja di Filipi dengan sukacita. Pertama-tama, Paulus berdoa agar kasihnya makin melimpah dalam pengetahuan dan pengertian. Ini mengacu pada pengetahuan rohani tentang mengenal Tuhan dan kasih dengan mata rohani. Dengan kata lain, mengasihi jiwa-jiwa bukan dari pemikiran dan dasar kita sendiri, tetapi dari sudut pandang Injili untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia berdoa agar kasih seperti ini semakin melimpah seiring berjalannya waktu sehingga mereka dapat memilih apa yang baik. Ini berarti membedakan apa kehendak dan rencana Tuhan dan berkomunikasi dengan satu hati dan sepenuh hati sampai hari Kristus. Paulus secara rinci mengungkapkan bahwa hal yang baik adalah dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus menjalani kehidupan yang menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyelamatkan jiwa-jiwa untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Ketika kita melihat setiap pokok doa Rasul Paulus, kita dapat melihat betapa dia sangat mengasihi jemaat di Filipi. Secara khusus dalam ayat 7 dari bacaan hari ini, Paulus mengaku bahwa mereka ada di dalam hatinya. Maksudnya bukan hanya berpikir, tetapi menaruh hati kepada mereka. Kamu ada di dalam hatiku, itu berarti bahwa aku mengasihi kamu.
Dalam ayat 8, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia merindukan mereka dengan kasih meresah Kristus Yesus. Kita dapat paham bahwa betapa dia mengasihi mereka dengan hati Yesus Kristus dan berdoa untuk mereka. Saya harap hubungan saya dan saudara menjadi seperti ini. Hati sampai hari Kristus Yesus. Selain hubungan saya harap saudara masing-masing akan menjadi hubungan seperti ini satu sama lain. Mari kita saling mendoakan untuk penyembuhan rohani dan saling mendoakan agar kita menghasilkan buah kebenaran yang melimpah. Kita sedang membuat tim doa yang terdiri atas 3 orang. Tim doa ini sangat penting. Platform rohani untuk mengalami sukacita menghasilkan buah kebenaran adalah tim doa yang terdiri atas 3 orang. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi saksi yang melampaui mengalami sukacita yang penuh dengan buah-buah kebenaran melalui sistem tim doa yang terdiri atas 3 orang. Sebagai kesimpulan, ada seorang pemain bisbol profesional Amerika yang terkenal bernama Jackie Robinson, yang merupakan pemain kulit hitam pertama di American Major League. Sekarang ada banyak pemain profesional kulit hitam, tetapi pada waktu itu tahun 1947 sama sekali tidak ada pemain profesional kulit hitam. Namun, direktur dari Brooklyn Dodgers, sekarang LA Dodgers, bernama Branch Rickey, melihat keterampilan Jackie Robinson dan membuatnya debut. Sebelum mulai debutnya, direktur itu memberi sebuah buku dan menyuruhnya untuk membacanya. Judul buku itu adalah Kehidupan Yesus Kristus. Direktur memberi buku ini kepada Jackie sambil memberi nasihat seperti ini. Kamu harus hidup seperti kehidupan Yesus Kristus mulai sekarang. Jika kamu menjadi pemain bisbol profesional ke depan, akan ada banyak hinaan dan ejakan tetap terhadap kamu. Setiap kali kamu bermain pertandingan, kamu akan mendengar banyak kata-kata umpatan. Pada saat itu, kamu tidak boleh bereaksi terhadapnya. Kamu tidak boleh juga mengutuk bersama atau bertarung bersama. Tetapi kamu perlu mengingat bahwa masa depan semua pemain kulit hitam bergantung sepenuhnya pada tindakanmu. Jackie Robinson benar-benar memenuhi janji ini. Dan melalui dia, banyak pemain kulit hitam memulai debutnya di dunia bisbol profesional Amerika dan dunia bola basket dan dunia sepak bola Amerika juga membuka jalan. Mengapa saya mengatakan cerita ini? Para pelayan gereja untuk tahun 2023 harus memiliki sikap rohani seperti ini. Masa depan semua pemain kulit hitam sepenuhnya bergantung pada tindakan kamu. Kesadaran rohani bahwa masa depan gereja Yewon bergantung pada tindakan saudara. Masa depan kebaktian berbahasa Indonesia bergantung pada tindakan saudara. Amin. Ketika kita memenuhi tugas kita dengan benar, anak-anak kita dan remnant akan berdiri tegak. Dalam ayat 6, Rasul Paulus yakin akan hal ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Pribadi yang menyelesaikan pekerjaan ini adalah Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Kita harus mengikuti aliran rohani ini, maka firman mimbar ini sangat penting. Saya harap semua pelayan gereja Yewon berkomunikasi dengan firman mimbar selama 24 jam sehari dan mencapai kesatuan rohani yang utuh.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menikmati sukacita karena persekutuan dalam berita Injil dan penuh dengan buah kebenaran seiring dengan waktu berlalu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang memberi keselamatan. Kiranya kami dapat menikmati status dan otoritas kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah lepas dari kekuasaan kegelapan. Kiranya kami dapat bersekutu dalam berita Injil dan berfokus pada perluasan kerajaan Allah. Kiranya kami bersukacita dalam segala sesuatu karena kami berada di dalam Kristus. Kiranya kami penuh dengan buah kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.